Males gue anjir. Udah terakhir. Sudah.
Selamat sore. Malam, Pak. Hai, Kak Res. Iya. Ya, kelompok saya mau presentasi. Selamat malam, Pak.
If you are not a myth, whose reality are you? If you're not a myth, whose reality are you? If you're not a reality, whose myth are you? Who are you?
If I stumble, you help me back. See me. Malam Pak Dery. Malam, Mbak. Ya Pak, gimana? Nah, kelompok saya mau ini apa boleh langsung presentasi aja gitu Pak? Iya, iya. Kelompok lain mungkin ada yang mau presentasi selain Mbak Resi. Kayaknya saya berdua nih sama Indri nih kayaknya. Kelompok lain. Kelompok lain mungkin ada yang mau presentasi. Belum tahu ini. Sambil menunggu teman-teman kalian untuk hadir ya, kita masih belum masuk kok di jam 10.
sama enak aja. Kita beda, samponya beda. Head and Shoulders. Wow! Jatuh.
Inspirasi buat Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Warahmatullahi Dery. wabarakatuh. Sore. Gimana, sudah menikmati lagunya hari ini? Lagi kurang ini nih, Pak. Gimana Pak? Apakah kita udah bisa mulai presentasi? Boleh. Kira-kira di pertemuan hari ini ada ada hanya satu kelompok yang ingin melakukan presentasi? Belum tahu nih. Gimana nih? Masih adakah yang mau presentasi juga? Adakah kelompok lain yang ingin melakukan presentasi? Dan untuk penguploadan tugas 2 sudah bisa kalian buka di LMS. Ya, kalian bisa upload tugas kalian terkait dengan tugas 2 yang sudah selesai. Malam Pak, saya izin off-cam Pak karena sedang mengikuti acara. Oke, makasih Mbak Devita. Mungkin dari teman-teman kalian ada yang mau melakukan presentasi? Di sini hanya satu orang. Gimana? Nggak ada? Oke ya, berarti saya lanjutkan aja ke Mbak Resti ya, yang ingin melakukan presentasi hari ini. Oke, hostnya ini saya kasih ke siapa? Kita saya kali. Oke, untuk yang melakukan Oke. presentasi tolong on cam ya. Indri. Ya, Kak.
Oke, ya, kita mulai ya. Tolong di on cam. Kalau nggak ada yang lakukan presentasi lagi, saya akan bahas sedikit mungkin terkait dengan e-commerce. Mungkin pembuatan e-commerce sedikit. Oke, bisa kelihatan ya. Tolong dong Udah untuk muncul on ya? cam. Untuk peserta yang presentasi hari ini bisa on cam. Andri, Ya, Kak. ya. Udah siap ya? Udah kelihatan kah? Udah. Baik, Pak. Selamat malam. Terima kasih untuk Pak dosen pengampu Pak Derianto, SMAK. Terima kasih telah memberikan tugas ini kepada kami. Kali ini kami akan langsung saja untuk mempresentasikan tugas kami dengan judul pengaruh pemahaman perpajakan dan keadilan pajak terhadap upaya penggelapan pajak dalam studi kasus pada UMKM. Oke, tugas ini dibuat oleh yang pertama Indianti Wulandari, yang kedua Edi Irawan, yang ketiga saya sendiri Resti Andriani. Saya langsung saja menjelaskan alasan kelompok kami mengambil judul pengaruh pemahaman perpajakan dan pengaruh pemahaman perpajakan dan keadilan pajak terhadap upaya penggelapan pajak. Yang pertama itu berdasarkan fenomena yang salah satu penyebab terjadinya penggelapan pajak adalah fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak masih enggan membayar pajak dengan benar. Mereka akan selalu berusaha untuk mengelak dari pembayaran pajak. Bila dengan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dimungkinkan untuk patuh, dalam kasus ini dapat menggunakan self-assessment system di mana terdapat aspek-aspek guna membayar kewajiban. Nah, pengembalian dalam waktu sesuai yang telah diatur. Jujur melaporkan dan menghitung secara akurat. Yang menjadi faktor lain salah satunya tarif pajak yang merupakan persentase yang dipakai guna menentukan berapa banyak pajak yang dibebankan kepada seorang wajib pajak, serta masih banyaknya masyarakat yang belum paham tentang wajib pajak. Selanjutnya berdasarkan riset GAP terhadap kesenjangan atau perbedaan hasil antara peneliti satu dan lainnya pada penelitian terdahulu. Untuk rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh? Yang pertama itu kepada pemahaman perpajakan terhadap upaya penggelapan pajak, yang keadilan pajak terhadap upaya penggelapan pajak. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh dalam pemahaman perpajakan terhadap upaya penggelapan pajak dan keadilan pajak terhadap upaya penggelapan pajak. Selanjutnya itu pengertian yang pertama itu upaya penggelapan pajak, itu penggelapan pajak ialah kegiatan yang dikerjakan demi mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarkan menggunakan cara-cara yang bersinggungan dan melanggar undang-undang ketentuan pajak. Yang kedua, keadilan pajak yaitu prinsip yang paling utama pemahaman. Yang kedua itu pemahaman perpajakan, pemahaman wajib pajak menurut Putri dalam Putut 2017 merupakan semua perihal mengenai perpajakan yang dipahami secara baik oleh wajib pajak. Selanjutnya yang ketiga keadilan pajak yaitu prinsip yang paling utama dalam rangka pemungutan pajak adalah keadilan dalam perpajakan yang dinyatakan dengan suatu pernyataan bahwa setiap warga negara hendaklah berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah sedapat mungkin secara profesional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan
penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmatinya dari negara. Selanjutnya pada tabel kerangka berikut ini dapat dilihat dari jumlah variabel tersebut terdapat satu variabel terikat, yaitu upaya penggelapan pajak, dan dua variabel bebas independen, yaitu pemahaman perpajakan dan keadilan pajak. Untuk hipotesisnya, 1, diduga pemahaman pajak berpengaruh terhadap upaya penggelapan pajak. K2, diduga keadilan pajak berpengaruh terhadap upaya penggelapan pajak. Untuk metode penelitian, yang pertama itu jenis penelitian, penelitian kuantitatif dan data primer. Terus untuk populasi atau sampel, populasi ini diambil contoh atau sampel yang diharapkan dapat mewakili populasi yang akan diteliti atau dianalisa dan memiliki ciri-ciri yang sama dengan populasi. Dalam tugas ini yang menjadi populasi adalah UMKM, dan penelitian memakai rumus Swaffin dengan sampel 50 UMKM. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Pertama itu uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis, terus analisis koefisien determinasi R2. Selanjutnya uji regresi linear berganda. Terus untuk berikutnya teknik analisis data. Yang pertama lapangan, yang kedua perpustakaan. Terus selanjutnya statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan setiap variabel pada penelitian ini yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, min, dan standar deviasi. Selanjutnya uji kualitas data. Data yang dipakai guna penelitian diperlukan uji lebih dulu dengan uji validitas dan reliabilitas. Uji ini dilakukan bertujuan bila waktu penyebaran angket instrumen penelitian sudahlah valid dan reliable. Dengan artian alat ukur untuk memperoleh data dapat digunakan. Terus untuk uji konsumsi klasik. Uji ini dipakai bertujuan untuk melakukan uji hasil analisa regresi linear berganda yang dipakai untuk menganalisa pada penelitian bebas dari penyimpangan asumsi klasik yang berupa uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinialitas. Selanjutnya regresi linear berganda. Analisis ini yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda, yaitu suatu model yang digunakan untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman perpajakan dan keadilan pajak sebagai variabel independen berpengaruh terhadap pengelolaan pajak. Dan uji determinasi L2. Koefisien determinasi L2 mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Jadi nilai R yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen. Selanjutnya ada uji simultan untuk mengetahui layak tidaknya suatu data, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara pemahaman perpajakan dan keadilan pajak secara bersama-sama terhadap penggelapan pajak. Uji diferensial. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terkait. Oke, next.
Oke, selanjutnya silahkan buat Indri. Selanjutnya hasil uji kualitas data. Yang pertama ada hasil uji validitas variabel pemohon pajak terdiri dari 8 item pertanyaan. Dilihat pada kolom corrected item, nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga disimpulkan semua variabel pemohon pajak ini valid. Yang kedua ada hasil uji validitas variabel keadilan pajak terdiri dari 8 item pertanyaan. Dilihat pada kolom praktik item, nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga disimpulkan semua pertanyaan pada variabel keadilan pajak ini valid. Lanjut Kak Resti. Kak Resti lanjut dong. Bentar, Indri, nggak bisa. Belum mau gerak. Bentar. Nggak mau ya? Belum. Iya, di sini juga belum. Bentar ya. Ulang Kak, stop streaming-nya. Nggak mau. Nggak mau ya? Bentar lah. Bisa. Kelihatan nggak? Kelihatan. Langsung. Ini ya. Apa ini? Aduh. Sebentar. Maaf sebentar ya. Iya itu. Kalau ini bisa kelihatan. Ya. Yang ketiga, hasil uji validitas variabel upaya penggelapan pajak terdiri dari 10 item pertanyaan. Dilihat pada kolom praktik item, nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga disimpulkan juga bahwa semua pertanyaan pada variabel upaya penggelapan pajak ini valid. Kok bisa gini sih? Bawahnya lagi Kak. Ini enggak ada. Kenapa? Bawahnya. Di sini tuh kayak gini. Sebentar sih ulang aja. Coba pelan-pelan, Mbak. Atau emang kelebihan nambah ini ya, slider. Hapus saja yang nggak perlu, Mbak. Ya baik Pak, sebentar Pak. Saya ulang buka. Saya buka ulang. Bisa tadi baik saja. Oke, di slide-nya. Kok bisa?
10, 11, 12. Ini sama. Ini bisa, Ndri. Iya bisa. Tapi ini benar ya urutannya. Benar. Berikutnya hasil uji reliabilitas. Dapat dilihat bahwa untuk variabel pemahaman perpajakan, keadilan pajak, dan upaya penggelapan pajak memiliki nilai Cronbach alpha lebih dari 0,70 sehingga disimpulkan bahwa penelitian ini dapat diterima baik dan reliable. Selanjutnya hasil uji asumsi klasik. Yang pertama ini hasil uji normalitas. Uji normalitas ini diketahui bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,200. Hal ini menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal karena nilai signifikan lebih dari 0,05 sehingga memperkuat asumsi normalitas pada model regresi penelitian ini. Lanjut, Kak. Selanjutnya, yang kedua, hasil uji heteroskedasitas. Berdasarkan gambar tersebut bahwa data variabel tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Hal ini dibuktikan dengan melihat tidak adanya pola tertentu pada grafik scatter plot, bahwa titik-titik tersebut menyebar secara acak serta tidak membentuk suatu pola tertentu. Yang ketiga, hasil uji multikolinialitas. Berdasarkan tabel tersebut bahwa hasil pengujian tidak terdapat masalah multikolinialitas. Hal ini dibuktikan dengan variabel pemahaman perpajakan dan keadilan pajak memiliki nilai toleransi yang lebih besar dari 0,10 dan nilai varian influencing faktornya kurang dari 10, yaitu toleransinya sebesar 0,107 dan varian influencing faktornya 9,303. Selanjutnya hasil uji hipotesis. Yang pertama ini hasil uji F simultan, nilai signifikansi 0,00 kurang dari 0,05 dan F hitung sebesar 54,785 lebih besar dari 2,75 nilai F table sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman perpajakan dan keadilan pajak secara simultan berpengaruh terhadap upaya penggelapan pajak. Yang kedua hasil uji T parsial. Nilai signifikansi variabel pemahaman pajak adalah 0,00 kurang dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar 5,408 lebih besar dari 1,671 T tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman pajak secara parsial berpengaruh terhadap upaya penggelapan pajak. Nilai signifikansi variabel keadilan pajak sebesar 0,03 kurang dari 0,05 dan nilai T hitungnya sebesar 2,171 lebih besar dari 1,671 nilai T tabel, maka dapat disimpulkan juga bahwa variabel keadilan pajak secara parsial berpengaruh terhadap upaya penggelapan pajak. Yang ketiga hasil koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi adjusted R-square adalah 0,638 atau sebesar 63,8%. Hal ini berarti variabel dependen upaya penggelapan pajak dapat dijelaskan atau dipengaruhi variabel independen pemahaman pajak dan keadilan pajak sebesar 63,8%, sedangkan sisanya sebesar 36,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Yang terakhir, hasil uji analisis regresi nilai berganda. Maka didapatkan regresi yang disusun yaitu Y sama dengan alfa plus PP plus KP plus E. Y ini penggelapan pajak, alfa ini konstanta X1, X2, PP pemahaman pajak, KP keadilan pajak, dan E ini standar error. Maka 10,714 plus 1,158 plus 0,412 plus E. Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat dilihat pada nilai koefisien tiap variabelnya. Pada variabel pemahaman perpajakan dan keadilan pajak
memiliki nilai koefisien yang diperoleh keduanya bernilai positif, yang dimana jika variabel tersebut meningkat, maka variabelnya upaya pendeteksian pajak juga akan ikut meningkat. Berikut kesimpulan hasil dari penelitian kami, pemahaman pajak dan keadilan pajak secara simultan berpengaruh terhadap upaya penggelapan pajak, serta pemahaman perpajakan dan keadilan pajak berpengaruh positif terhadap upaya penggelapan pajak. Adapun beberapa saran yang dapat kami sampaikan bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan populasi dan sampel yang lebih luas. Pengukuran variabel yang dilakukan menggunakan metode kuesioner juga harus menggunakan metode wawancara secara langsung terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, serta bisa mengganti ataupun menambah jumlah variabel independen penelitian yang terkait dengan upaya penggelapan pajak, seperti ketepatan pengalokasian, kualitas pelayanan, law of money, diskriminasi pajak, tarif pajak, dan pengetahuan wajib pajak. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Gimana kelompok lain ada yang ingin bertanya dengan kelompok Mbak Resti dengan Mas Edi dan Mbak Indri? Ada pertanyaan? Mungkin untuk mempersingkat waktu aja ya. Ada lagi katanya yang mau tampil nih. Apa nih? Mbak Enda apa Mbak ini? Ya Pak, kelompok 7. Oh, Pak Eko. Oke, tolong ininya dipindahkan ya. Karena hostnya bukan nama saya, Mbak Resti, bisa dipindahkan, Mbak Resti. Untuk mempersingkat waktu aja. Terus, kalau misalnya masih ada waktu, saya ingin jelaskan pertanyaan. Kamus di bagian lainnya. Mudah-mudahan saya masih ada waktu. Minta tolong Pak, hostnya mungkin ke Pak Eko. Udah kembali ke Bapak itu hostnya. Oh, hostnya udah ke saya? Oh iya. Saya gunakan. Kalau Mas Eko ya? Eko, saya kasih ya hostnya ya. Ya, sebentar Pak. Sudah ya? Ya, terlihat. Oke, waktu dan kesempatannya saya berikan kepada tim Mas Eko nih, sampai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dery dan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Jabar Asia. Perkenankan kami dari kelompok 7 kelas AK 402 akan mempresentasikan tugas e-commerce bisnis terkait penerapan tarif pajak 11% sesuai dalam praktik perpajakan. Yang akan presentasi malam ini terdiri dari saya, Endah Yuni Fitriani, dan Bapak Eko Susilo. Mohon maaf untuk Ibu Maria Emi berhalangan pada malam hari ini. Next, maaf Pak Eko. Baik, pendahuluan. Salah satu manfaat dari teknologi informasi dan komunikasi pada dunia bisnis adalah dukungan terlaksananya transaksi bisnis yang dilakukan secara online atau biasa disebut e-commerce atau electronic commerce. Melalui pemanfaatan jaringan internet, transaksi e-commerce ini berkembang sangat pesat dari tahun ke tahun. Mengingat besarnya potensi penerimaan pajak dari sektor ini, maka pemerintah di seluruh dunia harus memberikan perhatian yang besar terhadap pengenaan pajak atas transaksi e-commerce ini, termasuk pengenaan pajak pertambahan nilai. Ditinjau dari peraturan perundang-undangan perpajakan, semestinya
Semestinya, maaf sebentar, transaksi e-commerce ini berkembang sangat pesat dari tahun ke tahun. Mengingat besarnya potensi penerimaan pajak dari sektor ini, maka pemerintah di seluruh dunia harus memberikan perhatian yang besar terhadap pengenaan pajak atas transaksi e-commerce ini, termasuk pengenaan pajak pertambahan nilai. Ditinjau dari peraturan perundang-undangan perpajakan, semestinya perdagangan secara online sangat berpotensi untuk dikenakan pajak. Transaksi e-commerce secara umum sebenarnya sama dengan transaksi yang dilakukan secara konvensional, sehingga untuk memenuhi asas keadilan, transaksi ini pun tidak luput dari pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN. Di Indonesia, pajak e-commerce diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Lalu yang kedua, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62-PJ/2013 tentang penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce didefinisikan sebagai perdagangan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen melalui sistem elektronik. Lalu yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Next, Pak. Pada tanggal 7 Oktober 2021, pimpinan DPR secara resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang HPP menjadi undang-undang yang memuat Undang-Undang KUP, Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN, Pajak Karbon, Program Pengungkapan Sukarela atau PPS, dan Undang-Undang Cukai. Pemerintah memutuskan bahwa untuk pelaksanaannya, undang-undang tersebut sebagai berikut. Undang-Undang PPH dimulai dari tahun pajak 2022. Undang-Undang PPN berlaku pada 1 April 2022. Undang-Undang KUP berlaku sejak tanggal diundangkan. Pajak karbon berlaku mulai 1 April 2022. Kebijakan PPS berlaku 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 dan Undang-Undang Cukai berlaku saat tanggal diundangkan. Alasan dibalik terciptanya Undang-Undang HPP bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem pajak yang lebih berkeadilan dan memberikan kepastian hukum, dan melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang harmonis dan konsolidatif. Di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah menerapkan tarif tunggal untuk PPN yaitu 11%. Terdapat peningkatan dibandingkan dengan tarif pajak pertambahan nilai sebelumnya sebesar 10%. Kenaikan tersebut dijalankan secara bertahap mulai dari 1 April 2022, lalu akan bertambah menjadi 12% paling lambat pada 1 Januari 2025. Hal tersebut dilakukan mempertimbangkan kondisi masyarakat dan dunia usaha yang belum sepenuhnya pulih dari dampak COVID-19. Selain itu, untuk pengecualian, PPN pada Undang-Undang HPP kini hanya berlaku untuk barang di luar konten PPN. Pemberian fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan, diatur dalam pasal 16B. Dari pasal 4A dipindahkan ke pasal 16B, PPN tidak dipungut atau dibebaskan, diatur dalam dari pasal 4A dipindahkan ke pasal 16B menjadi barang strategis atau jasa strategis yang dibebaskan dari PPN. Pada pasal 9A Undang-Undang HPP terkait pengusaha kena pajak atau PKP yang dapat memungut dan menyetorkan PPN terutang dikenakan tarif final sehingga memberikan kemudahan dan dukungan pada dunia usaha kecil dalam melakukan kewajiban pajak. Sumber diambil dari www.pajak.com mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan dampak bagi masyarakat. Next, maaf Pak Eko. Ya, terkait jurnal, artikel, dan sumber lainnya sebagai dasar pembuatan jurnal akhir. Kami 3 kelompok jurnal yang diambil oleh Pak Eko adalah 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Ketiga, Perlakuan PPN atas transaksi e-commerce dalam Jurnal Tax dan Accounting Review Volume 3 Nomor 2 Tahun 2013. Keempat, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK 03/2022 tentang tata cara penunjukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa
kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik. Mohon maaf, itu punya Pak Eko nomor 60/PMK.03/2022. Lalu nomor 5, cara update e-faktur 3.2 dan daftar perubahan e-faktur terbaru. Ini sumbernya dari eJournal.id, cara update e-faktur 3/2. Next, Pak Eko, mohon maaf. Lalu jurnal yang dikumpulkan oleh saya sendiri. 1. Perlakuan pajak pertambahan nilai transaksi e-commerce di Indonesia. Ini sumbernya dari Lim dan Indrawati tahun 2016. Judulnya Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Transaksi E-commerce di Indonesia, BIPS Jurnal Business Perspective, 8 dan 1, halaman 35 sampai 36 sampai 57. Lalu yang kedua adalah pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN pada transaksi e-commerce dengan sumber dari M. Rido tahun 2021. Lalu yang ketiga, pemanfaatan e-commerce dalam penerimaan pajak. Ini dari Desi Triana Munte. Lalu yang keempat, pengaruh pajak pertambahan nilai terhadap kegiatan e-commerce di Indonesia. Sumbernya dari Heru Ambia tahun 2019. Lalu yang kelima, Jurnal Kebijakan Perpajakan untuk E-commerce dari F. Darusman tahun 2019. Maaf, next, Pak Eko. Lalu kumpulan jurnal yang dibuat atau dikumpulkan oleh Ibu Maria Emi terdiri dari 1, potensi perpajakan terhadap transaksi e-commerce di Indonesia, sumber dari Finanto Valentino dan Igusti Ngurah Wairakona. Lalu yang kedua, pemajakan atas transaksi melalui online marketplace, sumbernya dari Primandita Fitriandi tahun 2020. Yang ketiga, jurnal tinjauan atas peraturan perpajakan terkait perdagangan elektronik dan pelaksanaannya pada kasus marketplace, sumbernya Enrico Puji Saputro tahun 2020. Lalu analisis kesadaran wajib pajak dalam transaksi e-commerce, studi kasus wajib pajak orang pribadi WPOP yang merupakan pelaku e-commerce di kota DKI Jakarta, sumbernya Tris Handirman Zamain tahun 2019. Lalu yang terakhir, penerapan ketentuan perpajakan pada transaksi e-commerce pada platform marketplace, sumbernya dari Posma Leonardo Christine Jen tahun 2020. Mohon maaf, next Pak Eko. Lalu indikator pembuatan soal di Google Form. Poinnya adalah 1, persepsi tarif PPN 11% atas transaksi e-commerce yang terdiri dari A, informasi umum responden, B, persepsi dasar PPN dalam transaksi e-commerce, lalu C, persepsi perubahan tarif PPN. Yang kedua, ada sarana menentukan latar belakang, yaitu terdiri dari 1, undang-undang baru berlaku 1 April 2022, lalu yang kedua ada sarana terpusat, yang ketiga, apakah ada hal pada saat berlaku mengenai persepsi perubahan tarif pajak 11%. Yang ketiga, daftar pustaka dan referensi terdiri dari artikel pada jurnal dan referensi dalam bentuk undang-undang, PPK, dan PMK. Kelompok kami melakukan penelitian secara sederhana menggunakan Microsoft Excel, olah data dari skala Likert yang ada belum sampai ke SPSS. Silakan yang selanjutnya Pak Eko. Dan untuk slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Eko. Silakan. Terima kasih. Selamat malam semua. Selamat malam pada Bapak dosen, Pak Dery, dan juga rekan-rekan mahasiswa, teman-teman sekalian. Selanjutnya saya akan membacakan hasil penelitian sederhana kami dalam penentuan variabel. Ini ada variabel dependen dan variabel independen ya. Ini tujuan awalnya, yaitu variabel independennya kita tentukan perubahan tarif PPN menjadi 11%, kemudian yang kedua perangkat lunak pendukungnya yaitu e-faktur pajak dan lainnya. Untuk variabel independennya penerapan tarif pajak 11% sesuai dalam praktik perpajakan. Gambarnya sebagai berikut hubungannya. X1 dan X2, kemudian ada Y. Untuk langkah pengumpulan data,
ada 3 hal yang kita sampaikan dalam pertanyaan. Yang pertama kita kelompokkan menjadi informasi umum responden yang terdiri dari usia, pekerjaan, dan posisi responden. Kemudian untuk yang pertanyaan mengenai persepsi dasar PPN dalam transaksi e-commerce, kita bagi-bagi menjadi pengetahuan tarif PPN 10%, sesuai dengan undang-undang yang lama. Kemudian transaksi e-commerce dikenakan tarif PPN. Yang ketiga, pencatatan akuntansi dalam transaksi e-commerce. Ini terkait dengan perangkat lunak yang digunakan. Kemudian yang keempat, gabungan perangkat lunak dalam penerapan tarif PPN 11%. Kemudian kelompok yang kategori yang ketiga yaitu persepsi perubahan tarif PPN. Terdiri dari perubahan tarif PPN, kemudian praktik dalam belanja terkait dengan pengenaan tarif PPN 11%. Yang ketiga, ketahuan. Ketahuan itu maksudnya pengetahuan, ya, merasa tahu. Gitu. Terus kemudian dokumen dan kenyamanan. Kenyamanan terkait dengan pertanyaan, kenapa sih ini dari 10 menjadi 11? Gitu. Kenapa ya naik? Ya, kurang lebih semacam itu. Kemudian yang keempat, apakah penerapan tarif sudah benar? Kemudian yang kelima, asas keadilan mengenai tarif PPN 11%. Dan yang terakhir, perangkat lunak pendukung lainnya. Di pengetahuan mengenai e-faktur, kemudian ada software-software akuntansi yang berlaku secara umum, seperti MyAccurate dan lain-lain. Dalam pembuatan artikel dalam jurnal yang akan disampaikan tersebut, sebagaimana ditugaskan kita mengikuti template JIS atau JMS yang terisi dari tabulasi data kuesioner, analisis data dari tabulasi tersebut, kemudian masukkan ke dalam jurnal yang sudah dibuat dan diproses. Tahap kami sampai di analisis dan tabulasi. Jadi memasukkan ke dalam jurnal belum. Hasil dari penelitian yang kita lakukan sesuai dengan yang ada, yaitu terdiri dari bahwa berdasarkan penelitian dapat diketahui, kita tulis dalam abstrak yang sudah kita upload, kita bikin dalam bentuk artikel sesuai template-nya, bahwa tingkat persepsi mengenai pengetahuan dasar PPN atas tarif adalah sangat tinggi. Dan persepsi mengenai perubahan tarif dari 10% menjadi 11% sangat tinggi. Dari hasil kuesioner diketahui bahwa responden menyatakan tahu dalam batas normal atas perangkat lunak yang digunakan dalam melaporkan data. Jadi kita sederhana menggunakan perangkat lunak Microsoft Office untuk olah datanya, tidak menggunakan SPSS, karena kita tidak mencari relasi hubungan sebenarnya. Kemudian dari data yang ada bahwa kami awalnya menggunakan metode Slovin untuk menghitung jumlah sampel, tapi dari 50 sekian mahasiswa hanya terkumpul 29, sehingga tidak kuota rumus minimal 30. Kemudian untuk pengumpulan data melalui media Google Form untuk menjamin keseragaman tampilan format tulisan. Dari hasil yang kuesioner yang diperoleh tersebut, kuesioner dibagikan antara tanggal 20 April 2022 sampai dengan 12 Mei, yaitu ini tembusnya ya, tembus. Dengan responden terpilih atau purposive sampling, yaitu mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Cyber Asia dengan menggunakan alat survei Google Form dan disebarkan melalui media grup WhatsApp. Dari hasilnya tersebut, dari kriteria usia, pekerjaan, dan posisi, rata-rata usianya adalah 15 sampai dengan 35 itu 60,7%. Kemudian usia 36 sampai dengan 45 di angka 28,6%, 45 sampai dengan 55 itu 7,1%, di atas 55 ada 3,6%. Pekerjaan menempati ini pedagang 3,6, yang tertinggi adalah pegawai swasta
64,3%, PNS atau ASN sebesar 7,1. 7,1 ini mewakili 1 orang. Nah, kemudian ada posisi, yang dimaksudkan posisi itu sebagai pedagang, konsumen, pedagang dan konsumen. Artinya itu pedagang ada 3,6%, konsumen 82,1. Tadi rata-rata kita baik peneliti maupun yang diteliti sampelnya adalah konsumen, yaitu pengguna, yaitu memanfaatkan data tersebut. Tabulasinya berikut ini hasilnya dari jumlah sangat setuju, tidak setuju, netral, kemudian setuju dan sangat setujunya di coding dari X1 sampai dengan X14 sebagai berikut. Rata-rata average-nya itu mencapai 50%, kemudian ada standar deviasi dihitung sampai 8%. Kemudian ada kerangka kategori yang kita membuat kategori sangat tinggi, tinggi, rendah, dan sangat rendah. Itu pada interval kelas dari min sampai dengan standar deviasi, rumusnya demikian. Kemudian ada min sampai dengan tambah plus 1 sampai standar deviasi. Kemudian ada min 1 standar dikurangi dengan 1 standar deviasi sampai dengan min lagi. Sangat rendah di bawah min dikurangi 1 standar deviasi. Hasil hitungannya sebagai berikut, yaitu ada sangat tinggi itu mencapai 10%, kemudian 28%, kemudian rendah 57,14%. Hitungan ini murni dari hasil kuesioner yang dari Google Form ya. Ternyata dari hasil penelitian menunjukkan rendah ya, di angka sampai 57,14. Kita tidak tahu, ini kan objektif ya, objektivitas data. Kita ngolahnya berdasarkan data yang ada. Jadi kita pakai turus juga, saya sempat manual itu. Saya turus satu-satu, dihitung dari Google Form, kemudian hasilnya semacam ini. Itu mencapai 57,14%, itu rendah. Artinya, mungkin cara pada saat mengisi ya, pada saat mengisi atau asal klik atau bagaimana kita nggak tahu dari situ. Dapat disimpulkan bahwa dari hasil responden dalam memahami atas persepsi PPN yang secara dasar dan implementasinya masih rendah, sehingga persepsi penerapan tarif PPN 11% tersebut masih rendah. Dengan rendahnya pemahaman informasi perpajakan yang diterima oleh responden dapat menyebabkan kurangnya kesadaran terhadap kewajibannya. Jadi dari data yang ada tersebut, kita memang sengaja tidak menggunakan SPSS, karena kita menggunakan yang sederhana saja begini dari skala Likert yang sudah ada. Dengan pedoman saya waktu itu mencari dari YouTube bagaimana cara mengolah skala Likert dengan sederhana seperti ini, hasilnya seperti ini. Jadi tidak menggunakan software statistik SPSS, kita cukup pakai ilmu dasar statistik yaitu mean, median, dan modus. Itu menunjukkan hasil yang cukup rendah. Kalau kesimpulan saya pribadi sih, pada saat ngeklik itu memilihnya itu seperti asal gitu ya. Artinya tahu tapi tidak tahu ya. Kalau di kelompok kami sendiri, saya membuktikan saya belanja nanya ke peneliti yaitu Mbak Indah, juga teman Bu lain Bu Maria Eni, itu belanja ke kayak di Indomaret, kemudian ada belanja di Matahari, kemudian belanja di, kebetulan waktu itu kalau tidak salah kan menjelang Idul Fitri ya, saya juga belanja baju-baju itu, belanja di mall tempat yang lain di kawasan Surakarta gitu ya. Itu Matahari itu masih belum menerapkan yang 11% tertulis secara nyata di dalam nota-notanya. Kemudian kalau di Indomaret sudah. Nah, ini kita mengambil kesimpulan dari data-data yang saya kumpulkan nota-nota itu, memang sengaja bukan sengaja, tidak saya tampilkan nota-notanya. Walaupun saya masih ada itu foto-fotonya yang saya kirimkan kepada lain yaitu Mbak Endah Fitri, itu masih belum ada tertulis 11%. Artinya walaupun perusahaan itu sudah sekelas Matahari pun, departemen store itu juga belum menerapkan secara penuh.
atau juga marketplace secara ini yang ada di sekitaran Solo. Sini pun belum, ada beberapa itu banyak waktu itu. Karena tanggalnya sudah bulan Mei ya, 1 April kan mulainya, itu kita meliti kan di bulan Mei, sudah 1 bulan lewat. Artinya nanti dalam praktek masih banyak yang belum memahami ini artinya belum menerapkan. Itu dari data yang ada. Tapi kalau dari data yang mahasiswa, makanya kita nanya ke mahasiswa mungkin pada waktu itu belanja baju lebaran, baju dan yang lain-lain yang mungkin punya dikumpulkan data-datanya itu, nota-notanya. Kebetulan kalau saya masih nyimpen itu. Jadi demikian hasil penelitian dari kami yang bisa kami sedikit tampilkan Excel-nya. Kalau dari hasil akhirnya saya kira sama ya. Tulisannya sudah ada dari abstrak, kemudian tulisan yang semacam ini hasilnya sama, cuma kita copy paste di dalam artikel tersebut. Saya kira untuk dari kami kelompok 7 yang dapat kami sampaikan mengenai penelitian, kami mengambil metode yang sederhana sekali karena metodenya adalah deskriptif ya. Kita hanya deskriptif sehingga sampelnya juga dengan secara sederhana aja, materinya sederhana gitu. Tidak terlalu ke arah metode penelitian yang kuantitatif. Walaupun sebenarnya ini kalau di metode penelitian kita tulis adalah metode kuantitatif dengan metode deskriptif. Sehingga kita hanya menggunakan metode statistik yang sederhana. Saya kira itu penelitian dari kami. Terima kasih dan selamat malam. Oke, terima kasih nih kepada timnya Mas Eko, Mbak Endah, dan satu lagi Mbak Maria M ini. Bagus sih, saya bilang sih lumayan. Mbak ini bukan lumayan, bagus sih. Benar bagus. Apalagi manual ini ya, menggunakan data-data statistik, median, modus, komplementer, segala macam gitu kan. Lumayan bagus, tinggal dieksekusinya dong ini Mas Eko nih. Eksekusi ke dalam sininya nih. Agar tidak terlalu ini juga kan. Karena kan beberapa ada beberapa penyesuaian mungkin karena emang indeksnya agar lebih lebih komplit lah di dalam jurnalnya nih. Tapi sih kalau dilihat sih udah hampir 87% jadi nih kayaknya. Sudah selesai semua, Pak. Sudah selesai ya? Oh, sudah dikirim ke mantap. LMS juga, yang waktu Bapak link buka pertama kali. Oh, udah diupload di sana ya? Oh, ya nggak apa-apa. Yang pertama kali Bapak link buka ya, kalau yang baru kita belum re-upload lagi. Apa gitu. harus re-upload lagi? Atau resubmit? Kalau misalnya udah juga nggak masalah. Tapi udah sesuai dengan ketentuan itu kan ya, detailnya? Sudah, dengan sesuai sama JIS, Pak. Ya, sesuai dengan JIS, terus juga ada beberapa kayak misalnya tabulasinya dan itunya ya. Oke, mantap. Maaf Pak, dari kelompok saya mau presentasi. Iya, boleh. Masih ada waktu kok. Ini karena pertemuan terakhir. Sebenarnya saya mau jelasin ini loh. Kayaknya kita tunda mulu karena banyak kelompok, tapi emang nggak apa-apa sih. Sama tujuan saya tuh. Mau jelasin ini sih. Itu. E-commerce. Terus ada namanya kan, e-commerce itu kan banyak-banyak gitu kan. Ada namanya tracing dan segala macam, terus ada penggunaan hacker dan segala macam secara langsung, tapi nggak apa-apa lah. Dari kemarin ketunda mulu. Ya udah, mungkin selanjutnya nih Mbak Winnie. Mbak Winnie, ini saya hostnya di siapa ya tadi ya? Oh, Mas Eko ya? Mas Eko keluar. Iya Pak, jadi Udah di saya nih. Ini saya kasih ke Mbak Winnie, apa ke temennya nih? Satu tim ya? kebetulan dari kelompoknya cuma saya sendiri sih Pak yang presentasi, soalnya yang lain lagi berhalangan hadir Pak.
Apakah sudah kelihatan, Pak? Kementeriannya gimana? Sudah kelihatan belum? Belum, Pak. Gimana, Pak? Kedengaran nggak ya, Pak? Kelihatan kok. Oh, ya. Jadi, Oke, waktu dan tempat langsung aja nih. selamat malam, Pak De. Gimana, Pak? Ya, waktu dan tempat saya berikan langsung nih ke Mbak. Oh, ini nih, cuma 2 tim misalnya. Ya, Pak. Jadi, selamat malam untuk Pak Dery selaku dosen dan teman-teman yang sudah hadir. Jadi, hari ini saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 8 dari kelas AK401. Jadi, kami di kelompok itu ada Mbak Arini sama saya, dan satu lagi kebetulan ada satu lagi, cuman kebetulan dia berhenti studi di tengah jalan, jadi saya nggak cantumin namanya. Kemudian hari ini saya akan mempresentasikan tentang penggunaan e-commerce sebagai media untuk memasarkan dan mengembangkan UMKM selama masa pandemi COVID. Jadi untuk variabel yang kami gunakan dalam jurnal ini, yang pertama ada e-commerce. E-commerce ini sebagai X1, UMKM sebagai X2, tapi kebetulan di sini salah tulis. Terus yang variabel ketiga itu pandemi COVID-19, yaitu sebagai variabel Y-nya. Kemudian untuk pendahuluannya perlu dibacain, Pak? Atau mau di skip aja? Termut mungkin bisa disingkat atau dirangkum, bisa, nggak masalah. Jadi kalau untuk COVID-19 sendiri, kan seperti yang kita tahu sudah berjalan atau sudah terjadi di Indonesia selama 2 tahun lebih. Jadi adapun dampak dari COVID ini membuat pembatasan aktivitas publik di luar rumah, larangan berkumpul, terus adanya WFH, terus pemberian vaksin. Terus dengan adanya pembatasan ruang gerak masyarakat, itu akan berimbas pada kegiatan ekonomi masyarakat dari UMKM maupun yang lainnya. Jadi tak bisa dipungkiri kalau UMKM itu merupakan salah satu pilar dari perekonomian nasional. Nah, dari data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, jumlah UMKM yang tersebar di Indonesia itu cukup banyak. Namun selama pandemi COVID, banyak UMKM yang belum tikar ataupun bangkrut karena perekonomian yang menurun. Kemudian, karena adanya pembatasan interaksi sosial besar-besaran selama pandemi COVID, itu menuntut para pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi yang ada untuk memanfaatkan usahanya. Salah satunya dengan adanya adopsi ICT ataupun adanya e-commerce yang akan membantu perekonomian. Jadi dari pendahuluan yang tadi, kami mengambil metodologi penelitiannya itu metode kuantitatif. Nah, metode kuantitatif ini digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan datanya menggunakan penelitian, analisis data kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis. Kemudian, metode ini juga akan digunakan untuk meneliti pengaruh penggunaan e-commerce sebagai media untuk memasarkan dan mengembangkan UMKM selama masa pandemi COVID-19. Selanjutnya untuk ruang lingkup penelitian itu dari kuesioner yang kami bagikan ke mahasiswa universitas. Jadi ada 25 responden dari kedua kelas yang telah mengisi responden.
Kemudian untuk teknik analisis datanya, kami mengambil teknik field research dan library research. Kemudian untuk teknik pengujian datanya, kami menggunakan uji kualitas data, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, dan uji multikolinearitas. Untuk uji kualitas data, kualitas data penelitian suatu hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam penelitian. Kualitas dan penelitian ditentukan oleh instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk menghasilkan data yang berlaku. Adapun uji yang digunakan untuk menguji kualitas data dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian untuk uji yang kedua, ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, adapun uji yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas ini adalah scatter plot dan range Spearman. Kemudian untuk uji yang ketiga yaitu uji normalitas. Nah, uji normalitas yang kami gunakan pada penelitian responden ini adalah Kolmogorov-Smirnov. Jadi biasanya uji normalitas Kolmogorov ini digunakan untuk memutuskan apakah sampel berasal dari populasi yang distribusi spesifik tertentu atau tidak. Jadi uji ini membandingkan serangkaian data pada sampel terhadap distribusi normal, serangkaian nilai dengan min dan standar deviasi yang sama. Kemudian untuk uji yang keempat, ada uji multikolinearitas, di mana uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Pengujian ini dapat diketahui dengan nilai toleransi dan nilai variance inflation faktornya atau FIF. Kemudian berikut adalah hasil data dari responden. Jadi dari tim kami, dari kelompok kami sudah membuat kesimpulan dari masing-masing pertanyaan dari tiap variabel yang kami berikan ke responden. Ini untuk yang e-commerce, dari variabel e-commerce ada 11 pertanyaan, kemudian dari variabel UMKM ada 8 pertanyaan, dan yang variabel COVID ada 5 pertanyaan. Kemudian masuk ke bagian pengujian. Untuk pengujian uji heteroskedastisitas yang scatter plot, jadi dari hasil pengujian dari hasil responden yang sudah kami dapat, kami memasukkannya ke aplikasi SPSS. Kemudian dari aplikasi SPSS ini kami menguji scatter plot. Jadi dari hasil pengujian menggunakan scatter plot bahwa data pada variabel tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Karena bisa dilihat dari gambar scatter plot ini, angka atau pola yang tersebar itu di sekitar angka 0 dan merata dan tidak berpola. Kemudian selain menggunakan scatter plot, kami juga menggunakan uji heteroskedastisitas ini dengan range Spearman. Jadi dari pengujian ini dapat diketahui bahwa nilai signifikansi atau signifikan variabel e-commerce X1 sebesar 0,472 dan variabel UMKM atau X2 sebesar 0,444. Karena nilai kedua variabel independen atau X itu lebih besar dari nilai 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala heteroskedastisitas. Kemudian untuk uji yang kedua ada uji normalitas. Nah, pada uji normalitas ini kami menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test. Jadi setelah dilakukan pengujian, bisa dilihat untuk data asimptik 2TO ini adalah 0,2, di mana nilainya di atas 0,05 sehingga distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas. Kemudian untuk uji yang terakhir adalah uji multikolinearitas. Jadi pada uji multikolinearitas ini akan ada dua tabel yang saya jelaskan. Yang pertama correlation dan coefficient. Untuk tabel correlation berdasarkan hasil ujinya, jadi menunjukkan persilangan antar variabel bebas,
di mana hasil korelasi antara variabel bebas e-commerce dan UMKM itu adalah sebesar 0,505. Karena nilai 0,505 itu kurang dari 0,8. 0,08, maka gejala multikolinearitas tidak terdeteksi. Kemudian untuk tabel yang koefisien, setelah didapat hasil ujinya, dari data nilai standar error, dapat dilihat pada variabel e-commerce itu 0,282 dan UMKM-nya itu 0,396, di mana keduanya kurang dari 1. Serta nilai koefisien beta juga kurang dari 1, di mana e-commerce itu minus 0,165 dan UMKM itu 0,653. Maka dapat dikatakan bahwa nilai standar error rendah dan multikolinearitasnya tidak terdeteksi. Kemudian pada toleransi dan PIF memiliki nilai rentang sempit. Pada variabel e-commerce itu sebesar 0,75 sampai 1,343. Sedangkan pada variabel UMKM juga memiliki hasil yang sama, yaitu 0,75 sampai dengan 1,343. Karena rentangnya sempit, maka multikolinearitasnya tidak terdeteksi. Jadi sekian presentasi dari kelompok saya. Apakah ada pertanyaan? Gimana kelompok lain, ada pertanyaan nggak nih untuk kelompoknya Mbak? Aduh, cuma 2 ya, Mbak Wini sama satu lagi Mbak Aini ya? Aini. Ya Pak, berdua aja Pak. Soalnya satu lagi berhenti di tengah jalan studinya Pak. Aduh, sangat disayangkan ya. Satu, gitu ya. Saya berharap sih kalian tetap semangat nih, gitu ya. Baru semester berapa, gitu kan? Aduh, sangat disayangkan loh. Padahal kuliah itu di sini sangat fleksibel, gitu, fleksibel banget dah, gitu kan? Ini banyak yang mengundurkan diri karena mungkin alasan, gitu ya, alasan ekonomi, alasan manajemen waktu dan segala macam yang harus disayangkan. Oke, saya kembalikan lagi terkait dengan presentasi hari ini. Kira-kira ada pertanyaan nggak nih dengan presentasi yang dilakukan Mbak Wini atau tim-tim lain? Ya, silakan Mas Eko. Jumlah sampelnya berapa, Mbak? Kebetulan yang isi respondennya ada 25 orang, Pak. So, kurang lebih 25, Mas Eko. Sebenarnya sampel itu yang sudah saya jelaskan ya, sebenarnya sampel itu minimal banget itu 30 ya. Itu sesuai dengan ketentuan gitu kan. Nah, gimana kalau misalnya sampel itu dikurang dari 30? Sebenarnya ada metode untuk bisa menganalisis sampel dikurang dari 30 gitu ya. Nah, itu ada beberapa contohnya, kalian bisa pakai WordPLS atau KPLS lah gitu ya. Gitu. Nah, itu bisa melihat identifikasi dari jumlah sampel di bawah dari 30. Nah, kalau misalnya di atas 30 bisa gunakan SPSS, Tableau, atau apa, atau Emos, atau Fuse, itu banyak gitu ya. Nah, itu tergantung aja sih. Ya. Namun, kita kembalikan lagi ke beberapa misalnya jurnal terkait gitu ya kan. Biasanya SPSS atau Emos itu menggunakan apa-apa. Mungkin bukunya ya, atau patokannya mungkin Pak Gozali, ada juga Pak Mulyadi, ada beberapa lain ya, ada yang lainnya saya agak lupa. Nah, itu pokoknya itu patokannya aja seperti itu. Namun kalau misalnya ada aplikasi lain kan kita nggak tahu nih, di kemajuan zaman, di zaman era digital banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memang mungkin sudah ada gitu. Bahkan Excel pun, Excel di tahun yang baru nih gitu ya, Excel update-an tuh udah sekarang sudah ada namanya aplikasi untuk menjalankan SPSS di dalamnya gitu ya, kayak bisa analisis Amos sama Fuse. Kalian bisa ngecek kok kalau misalnya bingung, ada di YouTube gitu ya. Mirip bentuknya, jadinya kayak mirip kayak SPSS gitu ya. Jadi emang sudah ada di dalamnya. Namun ada konfigurasi lah yang harus di-setting lah agar bisa sesuai seperti itu. Jadi sebenarnya ada gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Atau dari Mas Eko atau dari yang lain? Nggak ada pertanyaan ya? Jadi saya sebenarnya mau jelasin tentang e-commerce dari segi webnya, digital dan segala macamnya gitu kan. Terus juga gimana kalau misalnya ada tracing atau misalnya ada fit atau masukan hacking gitu ya, terus segala macamnya gitu. Terus ada domain, terus ada HTML, JavaScript di dalam, terus kita gimana cara membuatnya sederhananya gimana gitu. Sebenarnya ini manfaatnya banyak, bisa sebagai kalian sebagai sarana promosi
zaman dulu mungkin di tahun 2016 ini kan belum terlalu digencarkan ya, mungkin masih ada beberapa perusahaan yang hanya perusahaan-perusahaan tidak komersial ya, yang perusahaan-perusahaan yang istilahnya perusahaan kayak CV, PT gitu kan, dia masih menggunakan ada ruangnya, ada space-nya, ada wujudnya. Terus di tahun 2017 ke atas tuh udah mulai ada namanya web browser, terus ada namanya blogging gitu kan. Terus ada website kayak misalnya Blogspot, WordPress, terus ada lagi toko 1, 2, 3, 5 itu beberapa hal gratisan gitu ya, lebih tepatnya seperti itu. Tapi di hal gratisan itu sebenarnya bisa dirubah menjadi sesuatu yang dibilang company gitu ya. Namanya mungkin dulu ya perusahaan tanpa ada namanya wujud gitu ya, seperti itu. Dulu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang emang PT-nya ada, namun kantornya tidak ada. Nah, itu PT-nya dilihat di mana di website-nya masing-masing gitu ya. Dari situ. Nah, di situ kebanyakan e-commerce itu yang memanfaatkan itu sebagai sarana link untuk ini loh ada loh produknya, ini loh ada perusahaannya segala macamnya ada, ini loh ada apa istilahnya tempatnya. Dan bahkan ya sekarang juga banyak ya. Contohnya aja mungkin seperti ini. Contohnya mungkin Unsia. Unsia sebenarnya ada gedungnya dan segala macamnya, tapi nggak terlalu besar dibandingkan dengan kampus-kampus lain gitu ya. Karena kan bersifat digital. Nah, sama seperti dengan perusahaan-perusahaan company atau perusahaan-perusahaan yang di bidang retail atau manufacturing yang sekarang merambah ke dalam dunia digital seperti itu. Tadi sebenarnya saya mau bahas sedikit tentang JavaScript, terus bagaimana cara buatnya, atau cara buat bagaimana cara menipu gitu ya, agak sedikit nipu sih gitu. Ya, tapi itu enggak sebenarnya mau saya ajarin dikit agar kalian tahu juga sih, agar tidak tertipu lah di dalamnya. Itu biasanya digunakan oleh beberapa hacking atau segala macam ya. Karena dia butuh namanya data OTP dan segala macam bentuknya seperti itu. Ya, itu lebih kalau warping sih gitu ya, atau copy dashboard gitu ya. Nah, itu sih sebenarnya. Tapi kayaknya waktunya nggak cukup, ya nggak masalah sih. Oke, ada pertanyaan nggak nih dari kalian? Nah, ini hari terakhir nih. Hari terakhir kalian presentasi dan hari terakhir kalian sampai di pertemuan kita ya. Nanti kita ketemu di UAS. Ya mungkin 2-3 minggu ya. Gitu. Ada pertanyaan? Untuk ujian. Kalau untuk ujian masih simpel ya. Nah, itu kalian bisa ngambil dari mana aja sih? Gitu ya. Terkait dengan sumbernya. Gitu. Untuk materi sebenarnya juga ada. Yang di situ biasanya teori dari sana. Nah, untuk ponsel kasus bisa cari beberapa sumber terkait. Oke, ada pertanyaan? Halo? Halo? Ini pada keluar satu persatu ya? Iya, pada keluar. Iya, di sini pada keluar satu persatu, padahal 2 kelas, keluar satu-satu. Yang penting jangan keluar dari kampus aja sih, gitu. Karena kan kalian emang tujuannya kan untuk lulus ya, untuk dapat gelar gitu kan. Gitu, nantinya gelarnya bisa bermanfaat untuk orang banyak, hal ya segala macamnya. Nah, buang semua quote-quote yang ada di Instagram, sosial media, TikTok atau apapun yang terkait dengan pendidikan tidak berfungsi di zaman ini itu mah untuk orang-orang yang saya bilang sih aduh agak paham pendidikan gitu ya. Gara-gara itu banyak yang istilahnya kawin muda, usia SMA akhirnya nikah, nggak lanjutin kuliah, akhirnya nyesel sendiri gitu ya. Akhirnya pekerjaannya ternyata hanya sebagai maaf ya office boy ya, walaupun sih itu pekerjaan halal ya, namun kan kita lihat ya di era perkembangan digital kita lawannya bukan orang kita sendiri gitu ya, orang luar yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi kita emang harus ditingkatkan dari segi pendidikannya gitu, jangan sampai kalian kendor lah gitu. Sayang banget satu-satu pada keluar gitu. Aduh, sayang gitu, harusnya dilanjutkan aja sampai lulus gitu ya. Mungkin ada pertanyaan. Ini apa semangatnya pada luntur nih? Baru semester berapa ini kalian? Tetap semangat ini, Pak. Iya, tetap semangat tapi suaranya begitu tuh. Tetap semangat dong. Iya, semangat dong. Walaupun tertatih-tatih, kalau saya semangat aja. Oh, benar, tertatih-tatih. Tapi kalian itu enak banget loh. Saya bilang enak ya. Ujiannya enak, terus kuliahnya enak. Dulu saya kuliah sambil kerja tuh. Aduh, susahnya gimana ngambil waktunya untuk nyempil-nyempilin waktu untuk bisa kuliah Sabtu gitu kan, cuma Sabtu gitu kan. Aduh, kalau ada minggu-minggu gitu kan. Kalau kalian enak loh, di setiap hari ada, tapi ya gitu kan. Ya, tapi kan tetap tidak diwajibkan. Jadi kalian masih bisa komplement atau terkait dengan manajemen waktunya aja. Kalau misalnya manajemen waktu kalian sudah bagus, ya udah santai gitu kan. Ya, yang penting poin-poinnya aja kayak tugas 1, tugas 2, ujian UAS, UTS gitu.
Ini paling enak bisa bilang. Gitu. Jadi jangan patah semangat lah. Baru semester berapa udah lesu gitu kan. Saya jangan ngasih semangat lagi untuk kalian nih. Kalau misalnya kalian pusing atau bingung, ada pembimbing kalian. Ya, pembimbing kalian adalah secara tidak sadar itu adalah tempat kalian untuk curhat, tempat kalian untuk meningkatkan motivasi belajar kalian. Ya, tempat kalian kalau misalnya ada keluh kesah tinggal ngomong aja, mungkin nanti diberikan semangat gitu ya. Jadi tetap semangat, tapi kalau misalnya kalian emang lupa sudah capek Pak segala macam, wah itu kembalikan lagi kepada jati diri masing-masing. Capek, semua capek kok gitu. Nggak ada yang capek gitu ya. Kalau selama kalian masih hidup ya tetap aja ada namanya capek, lesu, letih gitu ya. Gitu. Tapi ingat tujuan kalian gitu kan. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi dari kalian? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya sudahi pertemuan kita hari ini dan maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dan mohon maaf saya cuma bisa ngejelasin ya. Sebenarnya tadi saya mau praktekin e-commerce-nya dari segi komplementer atau praktikalnya gitu kan. Tapi ya nggak masalah, tapi emang ini pemenuhan juga terkait dengan jurnal dan permintaan dari wakil rektor ya saya lanjutkan saja. Oke, sekian dan maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Dan maaf jika saya selama minggu-minggu kemarin mungkin ada kesalahan ya, gitu ya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kita ketemu lagi di ujian. Emang ini terakhir, Pak? Iya, ini Vicon terakhir kita. Jadi kalian masih ada 2-3 minggu, gitu ya. Tolong manfaatkan waktunya kalian untuk belajar atau untuk menyelesaikan tugas kalian. Ya jurnalnya, jurnalnya kan, saya bilang jurnal itu sulit, saya aja juga tipikal orang yang sulit untuk menyelesaikan jurnal. Jadi tolong manfaatkan waktu 2-3 minggu yang menyelesaikan jurnalnya terus diupload gitu ya. Ya walaupun tim ya kita tahu sendiri ya, kalian punya 2 kepala, terus juga punya jiwa dan raga di tempat yang berbeda dan punya kesibukan masing-masing. Jangan terlalu mengandalkan gitu ya, tapi tolong konfirmasi terhadap satu timnya, disupport agar tugas kalian cepat selesai. Itu aja dan jangan lupa diupload. Oke. Next kita bertemu lagi di UAS. Oke, sampai jumpa. Terima kasih Pak Dedi. Waalaikumsalam. Oke, saya NL ya. Biar kalian bisa istirahat mungkin. Oke. Masih. Terima kasih. Oke.